Perang antara militer Israel dan kelompok militan di jalur Gaza, Palestina terus berlanjut hingga saat ini. Korban tewas di Gaza dikonfirmasi sudah mencapai 109 orang. Sedangkan di Israel ada 7 orang yang tewas, termasuk 1 warga India. Warga Palestina merayakan hari pertama Idul Fitri pada hari Kamis di bawah pemboman udara tanpa henti. Tentara Zionis mengatakan lebih dari 1.000 roket telah ditembakkan dari Gaza ke berbagai lokasi di Israel. Korban luka dari kedua pihak mencapai ratusan orang. Terkait peperangan yang tiada hentinya antara Israel dan juga Palestina, bagaimana asal mula permusuhan ini terjadi? Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling abadi dan paling tragis di dunia. Tetapi, bagaimana konflik tersebut dimulai? Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade, masalahnya adalah mengenai konflik hak wilayah. Akar konflik ini dimulai sejak zaman Alkitab, tetapi dari perspektif sejarah modern, akhir 1800-an dan awal 1900-an adalah pusat dari situasi yang ada sekarang. 1917 secara resmi dikenal sebagai awal dari perang tersebut terjadi. Israel menguasai semua wilayah yang disengketakan, kecuali tepi barat, bagian timur Yerusalem yang dikuasai Yordania, dan jalur Gaza dikuasai Mesir. Tuntutan utama warga Palestina dalam perundingan damai adalah hak untuk kembali. Mengapa perdamaian belum tercapai? Setelah bertahun-tahun konflik yang diwarnai kekerasan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada 1993, di mana Palestina akan mengakui negara Israel dan Israel akan mengakui Organisasi Pembebasan Palestina sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Disebut Perjanjian Oslo, kesepakatan itu juga menciptakan otoritas Palestina yang memiliki beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas di tepi barat dan jalur Gaza. Namun ternyata itu adalah kesepakatan sementara. Perdamaian tersebut gagal diselenggarakan oleh Amerika Serikat pada tahun 2000. Bagaimana dengan solusi dua negara? Pihak Israel tidak akan pernah menerima hak diaspora pengungsi Palestina untuk kembali ke Israel, karena hal itu pada dasarnya akan mengubah sifat Israel menjadi negara minoritas Yahudi. Hal ini telah membangkitkan perbandingan yang tidak nyaman dengan Afrika Selatan di bawah apartheid. Kemudian pihak Israel mengkritik perbandingan apartheid yang dibuat dalam laporan itu. Solusi dua negara umumnya diperdebatkan sebagai satu-satunya solusi jangka panjang, tetapi ada banyak kendala untuk berdamai. Ada banyak cara untuk mendukung tim kesayangan kita yang sedang bertanding melawan tim lain. Saking besar harapan kepada tim jagoan untuk memenangi pertandingan, entah disadari atau tidak, para supporter kerap berulah unik. Ada yang bertingkah lucu, memamerkan kemampuan kreatif, bahkan ada juga yang nekat masuk ke lapangan sepak bola demi bertemu dengan idolanya. Aksi lucu supporter Indonesia di pertandingan tim jagoan tersuguh di Stadion Patriot Bekasi saat timnas sepak bola Indonesia melumat timnas Hong Kong dengan skor 3-1 di ajang Asian Games 2018. Dada pendukung timnas Indonesia sempat dibuat berdegup kencang karena Indonesia tertinggal 0-1 di babak pertama. Tapi, aksi lucu supporter Indonesia satu ini berhasil sedikit meredakannya. Aksi supporter ini yang diikuti supporter lain tak pelak menjadi hiburan menggelikan di tengah ketertinggalan timnas Indonesia. Hingga suasana heboh pecah di tribun penonton saat timnas Indonesia berhasil mencetak gol balasan. Kehebohan supporter makin membuncah kala timnas Indonesia memastikan diri mengunci kemenangan dengan menyarangkan 2 gol tambahan di gawang timnas Hong Kong. Dan dikunci dengan gol-gol tambahan. Aksi terpuji supporter sepak bola Jepang.
Nah, perilaku supporter Jepang seperti ini patut ditiru pemirsa. Meninggalkan banyak sampah dan kotoran di tribun penonton, selesai menyaksikan pertandingan timnasnya berlaga, para supporter Jepang tak langsung meninggalkan stadion. Secara bersama-sama, mereka menyebar ke beberapa titik untuk memungut dan mengumpulkan sampah. Pemandangan yang sempat menyita perhatian dunia dan menuai pujian ini terjadi di ajang Piala Dunia 2018 lalu. Kendati timnas Jepang tunduk dengan skor 1-2 dari timnas Kolombia, budaya menjaga kebersihan tetap mereka pelihara. Supporter masuk ke lapangan nekat. Satu kata untuk menggambarkan aksi-aksi supporter klub bola yang turun ke lapangan hanya untuk lebih dekat dengan idola mereka. Bintang-bintang sepak bola top dunia seperti Ronaldo, Messi, Neymar, Ronaldinho adalah pemain sepak bola kelas dunia yang berkali-kali tampak kaget dan sedikit direpotkan oleh aksi fansnya. Yang lebih mengagetkan, aksi nekat itu terjadi ketika pemain dan klub idola mereka sedang melakoni pertandingan. Entah nyali apa yang menggerakkan aksi nekat para fans itu. Apalagi sebagian dari mereka ternyata anak-anak dan remaja tanggung yang berani menerobos kerumunan aparat keamanan dan langsung menghampiri para idola di tengah lapangan. Beruntung, sang idola pun mampu bersikap rendah hati. Dengan sabar, mereka harus menghentikan laju bola demi melayani fans. Bahkan tak jarang, mereka meminta aparat keamanan untuk melepaskan si fans yang terlanjur histeris ingin berfoto, berpelukan, dan meminta tanda tangan dari sang idola. Anak kecil berlari ke tengah lapangan untuk bertemu Neymar, berfoto akhirnya, dan ada yang meminta tanda tangan. Menjadi juara dalam setiap pertandingan memang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi para atlet atau model untuk mencapai prestasinya. Namun bagaimana jika pencapaian prestasi tersebut mendadak gagal karena faktor-faktor yang tidak disengaja atau faktor kejadian yang tak terduga mendadak terjadi begitu saja? Miss Colombia. Peristiwa yang satu ini sih sudah pasti disaksikan oleh hampir seluruh penduduk di dunia. Karena terjadi di panggung malam puncak Miss Universe 2015 sehingga menjadi peristiwa yang sangat menghebohkan. Saat pengumuman pemenang, pembawa acara Steve Harvey menyebutkan nama Miss Colombia, Ariadna Gutierrez, sebagai Miss Universe 2015. Mahkota pun langsung diberikan oleh Paulina Vega ke Ariadna Gutierrez, serta selempang Miss Universe. Wanita berusia 21 tahun itu melakukan selebrasi yang disaksikan oleh seluruh dunia. Sayang, ia hanya sempat merasakan menjadi Miss Universe selama 2 menit karena kemudian pembawa acara mengumumkan ada kesalahan yang terjadi. Karena bukan Ariadna Gutierrez yang berhak menjadi Miss Universe, melainkan Miss Filipina, Pia Alonso Wutzbach. Kesalahan tersebut terjadi karena Steve Harvey kebingungan membaca lembar pengumuman pemenang. Ariadna Gutierrez juga tak perlu malu karena bukan kesalahannya. Stephen Pledger. Momen kemenangan yang prematur pernah dirasakan oleh tim basket profesional Oklahoma. Saat itu, Oklahoma harus melawan tim Missouri dalam sebuah pertandingan. Kedua tim ini bersaing sangat ketat dan skor terus saling mengejar. Hingga di detik-detik terakhir, Oklahoma seolah berada di atas angin. Ricardo Russo. Momen ini bisa dibilang momen memalukan, apalagi bagi seorang pembalap. Di turnamen balap Italian CIV Championship tahun 2012 lalu, Ricardo Russo melakukan kesalahan fatal yang berakibat pada kekalahannya. Pasalnya, Ricardo Russo buru-buru melakukan selebrasi selama beberapa menit karena mengira pertandingan telah usai. Ia juga mengira orang pertama yang sampai di garis finish. Padahal, pertandingan masih menyisakan 1 lap terakhir. Pembalap lain pun terus menyalip Ricardo Russo yang melakukan selebrasi. Melihat rekan-rekannya masih terus memacu motor mereka, ia baru menyadari kesalahannya. Akibatnya, Ricardo Russo berada di posisi 14 karena kesalahannya sendiri. Padahal, kalau tidak salah menghitung, ia bisa jadi menjadi juara dalam balapan tersebut. Keberadaan helm sangat diperlukan bagi umat manusia. Helm menjadi alat penunjang keselamatan nomor 1 saat berkendara. Apes, tidak ada yang tahu kapan datangnya. Nah, helm dapat mengurangi resiko cedera jika Anda mendapat musibah di jalan.
Belakangan ini, video sepasang suami istri memakai helm unik viral di media sosial. Bagaimana tidak, video itu berhasil bikin orang ngakak. Sebab yang satu pakai helm berbentuk gas LPG, yang satu memakai helm teko. Sungguh sebuah desain helm yang tidak kepikiran, bukan? Namun, siapa sangka ternyata desain helm nyeleneh macam itu sudah banyak dibikin orang. Magic Jar. Magic Jar adalah alat perabotan rumah tangga yang biasa dipakai untuk memasak nasi. Namun, demi menunjang kreativitas, ada saja yang membuat Magic Jar ini terlihat nyeleneh ketika dipakai sebagai alat pelindung kepala alias helm. Lihat saja betapa anehnya ketika Magic Jar berada di atas kepala. Panci. Panci juga adalah alat perabotan rumah tangga yang biasa dipakai untuk memasak air atau memasak beragam makanan yang berkuah. Namun, apa jadinya jika panci dijadikan sebuah helm oleh orang-orang ini ya pemirsa? Lihat saja tingkah nyeleneh orang yang satu ini ketika memakai helm panci di kepalanya. Selain helm panci, ada juga helm wajan yang dipakai untuk berdua. Kalau seperti ini, di mana letak safety-nya ya pemirsa? Helm ceret. Ceret atau teko juga merupakan perabotan rumah tangga yang biasa dipakai untuk mengisi air atau menampung air minum di rumah. Namun, bagaimana jika ceret dijadikan sebuah helm? Tentu sangat aneh jika memakainya. Terlihat dalam video helm ceret ini, cukup banyak orang yang memakai bahkan memproduksinya. Tapi, efek memakai helm ini mungkin tidak ada safety-nya ya pemirsa. Safety enggak, ditertawakan iya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah banyak adalah ketakutan banyak pihak yang akan membawa pada tingkat kemiskinan suatu negara. Namun, berbagai alasan perusahaan, PHK massal kadang tak bisa dihindarkan, bukan hanya perusahaan mikro. Beberapa perusahaan bertaraf internasional berikut ini tercatat pernah melakukan PHK massal dalam jumlah karyawan yang fantastis. AT&T merumahkan 40.000 karyawan tahun 1996. Ini adalah perusahaan telekomunikasi internasional yang berpusat di Dallas, Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan berbagai telepon seluler, handphone, hingga televisi berlangganan yang tak tersaingi. Tahun 2012 bahkan tercatat sebagai perusahaan operator seluler terbesar ke-20 di dunia. Tapi, di balik sukses yang diraih oleh AT&T ini, masa kelam perusahaan tak pernah hilang. Bagaimana tidak? 13% dari karyawan yang di-PHK perusahaan ini setidaknya menyumbang peningkatan angka pengangguran di Amerika ketika krisis dunia benar-benar terjadi. Namun, keputusan mem-PHK ribuan karyawannya dianggap kontroversial karena AT&T sebenarnya tengah mencapai puncak prestasi di tengah kemunduran ekonomi. Citigroup PHK 50.000 pegawai tahun 2008. Ini adalah perusahaan raksasa bidang jasa keuangan bermarkas di Amerika. Berdiri pada 1998, Citigroup sukses mencakup 140 negara dengan 16.000 perusahaan di dunia. Citigroup juga mendapat kepercayaan lebih dari 200 juta rekening nasabah. Masa krisis Amerika mau tidak mau pun berdampak pada Citigroup hingga keputusan PHK massal jadi keputusan terakhir. IBM pecat 60.000 karyawan tahun 1993.
IBM atau International Business Machines Corporation adalah perusahaan asal Amerika yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan lunak komputer. Berdiri sejak 1911, IBM tercatat sebagai perusahaan dengan buruh terbanyak mencapai 431.212 yang tersebar di seluruh dunia. IBM juga tercatat sebagai perusahaan teknologi dan informasi terbesar di dunia. Namun, PHK massal terhadap 60.000 karyawan tak terhindarkan. Aksi PHK massal adalah efisiensi yang diambil perusahaan karena bisnis inti IBM tertekan dengan kemunculan komputer pribadi dan server klien. Bersamaan dengan PHK massal, perusahaan juga menderita kerugian mencapai 8,9 miliar dolar Amerika Serikat. Memiliki obsesi adalah hal yang wajar dalam hidup. Namun bagaimana jika sebuah obsesi sampai mengubah cara Anda hidup? Berikut adalah orang-orang dengan obsesi berlebihan hingga menghabiskan waktu dan uang untuk hal-hal yang mencengangkan. Pria berusia 41 tahun bernama Stanley Coloride memiliki sebuah rumah yang menakjubkan karena di dalamnya terdapat koleksi 2.000 boneka Barbie. Stanley mengaku bahwa dirinya adalah seorang Barbie man dan mengkoleksi boneka cantik itu sejak 2 dekade lamanya. Per tahunnya, pria ini menghabiskan hingga 3.000 dolar atau sekitar 30 juta rupiah setahun untuk menambah koleksi Barbie-nya. Rumah Stanley sudah bagaikan museum atau etalase toko yang memajang boneka Barbie. Ia mendedikasikan 7 kamar di rumahnya di Florida untuk dihuni para Barbie. Bahkan kamar mandi pun tak luput menjadi ruang tinggal para Barbie. Sebagai seorang kolektor, pria ini pun tak mau setengah-setengah. Ia rajin membeli 3.000 jenis pakaian Barbie dan salah satunya adalah karya seorang desainer Oscar de la Renta. Stanley juga melengkapi koleksinya dengan berbagai pernik lain yang dibutuhkan untuk perawatan dan hiasan para Barbie, termasuk pembersih mulut, pesawat, limosin, dan sebagainya. Eric Ducharme, penyelam profesional ini memiliki sebuah obsesi aneh saat menginjak usia 22 tahun. Demi merealisasikan obsesinya, Eric sampai rela merogoh kocek untuk membuat kostum layaknya ikan duyung sungguhan. Bahkan, Eric sekarang lebih memilih hidup layaknya si putri duyung. Eric mengaku sangat menggemari tokoh fiksi dari dunia laut itu. Ia rela berenang selama lebih dari 1,5 jam selama 3 kali seminggu di perairan lepas. Saat berenang, Eric biasanya akan mengenakan kostum mermaid yang menyelimuti bagian tubuhnya dari pinggang hingga ujung kaki. Sekali menyelam, Eric bisa menahan nafas hingga 4 menit. Foto bersama artis idola. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan orang banyak. Namun untuk Vanessa, ini sudah menjadi sebuah rutinitas. Ia rela mengorbankan waktu dan materinya demi mendapatkan foto-foto bersama artis idola. Saking inginnya bertemu sang idola, Vanessa sampai rela bepergian kemana saja demi foto bareng sang idola. Dari hal inilah akhirnya Vanessa ketagihan untuk terus berburu selfie bareng artis. Naluri manusia adalah hidup berkelompok dan berpetualang mencari lingkungan baru untuk hidup lebih bebas dan berkembang. Namun ada kalanya beberapa manusia justru bertahan hidup dalam populasi tertentu tanpa tersentuh dunia luar hingga terkesan terisolasi. Warga Desa Supai, warga La Rinconada. Selain menjadi populasi yang terisolasi, warga di pulau ini tercatat sebagai manusia yang hidup di lokasi tertinggi di dunia. Terletak 5.000 meter di atas permukaan laut, tepatnya di pegunungan Andes, Peru. Sudah bisa dipastikan, dengan lokasi yang nyaris tak terjangkau ini, tentu hanya warga La Rinconada sendirilah yang hidup dan bertahan dalam cuaca ekstrim. Tercatat hanya 15.000 orang yang tinggal di sini. Mereka hidup seperti manusia zaman dahulu, yang paling miris adalah tak ada budaya membuang sampah. Alhasil, warga di sini terkesan kumuh dan kotor. Tahun 2001,
Larinconada mulai didatangi orang, namun karena wilayah ini terpencil tanpa aturan, maka yang terjadi, pendatang hanya mengambil kekayaan wilayah tersebut dan meninggalkan sisa-sisa pertambangan yang kian merusak kehidupan warga asli. Warga Utaqiaqsuit berada di Alaska dan menjadi tempat pemukiman sejak 1500 tahun lalu. Lokasi dengan suhu yang ekstrim membuat tak semua orang mampu bertahan di sini. Eksplorasi pertama dilakukan pada 1825 yang kemudian menemui warga asli Utaqiaqsuit sebagai suku Anubia. Suhu paling tinggi hanya mencapai 2 derajat Celcius. Bahkan matahari adalah langka di wilayah ini. Diperkirakan ada 40.000 jiwa yang tinggal di Utaqiaqsuit hingga saat ini. Mereka tergolong terisolasi dari dunia luar, namun kekayaan alam membuat mereka kreatif dalam memenuhi kebutuhannya di wilayah ekstrim. Nyaris tak ada kunjungan orang luar ke wilayah ini karena sulitnya menjangkau Utaqiaqsuit. Misteri laut tak pernah terungkap sepenuhnya. Menjawab rasa penasaran dan teka-teki laut, manusia bisa saja membangun cerita tentang penguasa-penguasa laut yang kemudian dipercaya banyak orang. Tak pernah terbukti nyata, pada akhirnya ini hanya menjadi mitos di kalangan masyarakat. Sebut saja Nyai Roro Kidul yang merupakan Ratu Pantai Selatan dan telah dipercaya oleh banyak orang. Yang populer dari mitos ini adalah larangan menggunakan baju berwarna hijau saat ke pantai. Indonesia tak hanya punya mitos penguasa laut dari Nyi Roro Kidul, ada juga Putri Junjung Buih asal Kalimantan Selatan. Berdasarkan cerita rakyat, Putri Junjung Buih ini merupakan cerita dari kerajaan Amuntai. Ketika salah satu pihak kerajaan menginginkan keturunan, konon mereka menemukan bayi perempuan yang terapung di sungai di atas segumpalan buih. Bayi perempuan pun diselamatkan dan sangat mengejutkan ketika bayi tersebut langsung bisa bicara. Sang bayi meminta dibuatkan selembar kain dan selimut untuk melindungi laut. Dianggap memiliki kekuatan yang tak biasa, maka bayi yang kemudian diberi nama Putri Junjung Buih ini dipercaya sebagai titisan dewa penguasa laut. Kehadirannya pun kemudian dikaitkan dengan hilangnya pesawat Air Asia di Selat Karimata. Kraken. Dalam sebuah mitologi Yunani, Kraken adalah makhluk ganas dengan bentuk yang mengerikan. Ia tinggal di dasar laut dan dipercaya bentuknya menyerupai cumi-cumi atau gurita raksasa. Ia bermukim di lautan Islandia dan Norwegia. Mitosnya, Kraken akan menyerang kapal-kapal yang melintas dengan cara menggulung menggunakan tentakelnya dan menenggelamkan kapal tersebut di dasar laut. Kraken konon terganggu kapal karena membuat kehidupan laut jadi tidak tenang. Beberapa ahli sempat mencari tahu kebenaran ini. Dalam penjelajahan dasar laut, ditemukan lukisan gurita raksasa tengah menggulung kapal. Dari itulah mereka pun percaya bahwa Kraken benar-benar ada sebagai penguasa laut. Ini diperkuat juga dengan kejadian tahun 1861 di mana para awak kapal Allen Seton yang berlayar melihat monster layaknya gurita raksasa yang menyerang kapal mereka. The Flying Dutchman. Menurut mitosnya, ini adalah kapal hantu yang tak bisa berlabuh. Konon, Flying Dutchman harus